Dipilihnya Febriani Edy sebagai Presiden Direktur PT Vale Indonesia termasuk pencapaian yang langka karena di Indonesia perempuan yang menjabat level manajemen senior pada industri pertambangan masih sangat terbatas. Betul ya, sampai sekarang kalau saya lihat statistik industri tambang dan di PT Vale sendiri juga kita masih jauh lah dalam hal kesetaraan gender. Namun saya pikir ada proses yang harus kita lalui. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu yang singkat ya. Febri menegaskan salah satu pekerjaan rumah dia saat ini adalah membangun talenta-talenta baru di industri pertambangan supaya mereka bisa naik dalam jenjang kepemimpinan di perusahaan, khususnya dari kalangan warga lokal. Ya, alhamdulillah di PT Vale saat ini bisa dilihat dari statistik kita, 99,9% memang dijalankan oleh Indonesia, putra talenta dan putri terbaik Indonesia. Kita juga 80% kelahiran Sulawesi dan penduduk Luwu Timur sekitar 87%, yang mana adalah kabupaten di mana kami beroperasi saat ini. Saat ini, salah satu proyek PT Vale Indonesia di Pomala sedang mengerahkan kemampuannya menghasilkan produk untuk bahan baku baterai guna mendukung industri mobil listrik Ford Motor yang menjadi partner kerja mereka. Karena mobil listrik ini kan industri ini ada untuk menyelesaikan masalah climate, iklim. Kan emisi karbon yang tinggi, panas bumi, maka dari itu kita harus mendekarbonisasi sektor transportasi. Sebuah pencapaian yang langka, apalagi di dunia pertambangan ada pemimpin seorang wanita. Untuk itu, sahabat Liputanam.com, di Bincang Liputanam kali ini bersama saya Sheila Oktarina, kita akan langsung berbincang dengan Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Ibu Febriani Edy. Halo Bu Febri, apa kabar? Halo Mbak, baik. Luar biasa ya. Ini langsung berhadapan dengan Presiden Direktur PT Vale Indonesia. Tentunya nggak mudah ya ada di posisi ini gitu Bu. Boleh sharing nggak sih Bu? Gimana perasaannya, gimana prosesnya menjadi leaders? Ini kan sangat jarang loh perempuan, apalagi di dunia pertambangan. Mungkin saya cerita sedikit perjalanan karir ya. Jadi saya sebenarnya sudah di PT Vale 15 tahun. Jadi memang membina karir dari bawah sampai menjadi posisi presidir. Awal dalam perjalanan sih saya memang background saya finance. Tapi saya percaya bahwa penting sekali dalam karir itu kita selalu mengutamakan ilmu, mencari ilmu dan selalu mencari pengalaman yang berbeda-beda. Jadi walaupun saya di finance, pada saat itu saya minta diberi penugasan-penugasan yang memang saya akan banyak waktu di site ya. Jadi saya sering banyak waktu dengan pabrik, mining. Saya waktu itu diberi tugas untuk membangun life of mine modeling. Itu memberi saya akses yang banyak terhadap operasi produksi perusahaan dan juga mengetahui lebih dalam mengenai operasi produksi perusahaan. Dan kemudian saya sempat juga ditugaskan ke Australia oleh Vale. Pada saat itu memegang posisi di regional. Saya mengcover operasi produksi untuk Asia, Pasifik, dan Afrika. Jadi sering sekali lah terbang sana-sini. Dan saya juga bersyukur bahwa Vale menyekolahkan saya juga. Akhirnya saya dapat MBA juga. Dalam waktu 2,5 tahun saya dikembalikan ke Indonesia dan diangkat sebagai Direktur Keuangan, kemudian Deputy CEO dan sekarang CEO. Jadi suatu perjalanan yang lumayan panjang, namun saya bersyukur di PT Vale ini saya diberi kepercayaan yang sangat baik ya. Nah, kabarnya juga nih ya sahabat Liputanam.com, Ibu Febri ini mendapat penghargaan yang luar biasa loh. Sebagai perempuan, boleh spill nggak sih Bu sedikit gimana Bu ceritanya pas mendapat penghargaan itu? Ya, mungkin saya mulai dari penghargaan pertama yang saya dapat di level regional Asia Pasifik ya, yaitu di bidang Treasury, most influential top 25 most influential women di Treasury untuk Asia Pasifik. Kemudian juga kedua adalah di bidang sustainability. Jadi sustainability superwoman. Mungkin saya cerita sedikit ya, waktu saya dapat pertama award itu di Singapura. Malamnya itu ketika dinner itu ada kata-kata dari yang saya dapat yang menginspirasi. Jadi waktu itu salah satu pengunjung lah ya, audiens itu menyampaikan selamat
Namun pertanyaan beliau ke saya adalah, sekarang setelah dapat award, what are you going to do to help other women to be as successful as you are, if not more. Jadi itu pertanyaan yang sebenarnya sangat inspiratif bagi saya, karena saya berpikir bahwa selama perjalanan karir saya pada saat itu, saya banyak fokus kepada diri saya sendiri. Jadi setelah mendapat pertanyaan itu, saya jadi berpikir, saya punya peran. Sebenarnya semakin tinggi dan banyak pengakuan yang kita dapat, maka semakin besar dan tinggi juga tanggung jawab kita. Jadi bagaimana saya membantu lebih banyak lagi perempuan untuk bisa tumbuh berkarir menjadi kalau bisa sama atau lebih baik daripada saya. Jadi itu sesuatu yang bagi saya tanggung jawab ketika kita mendapatkan award ya, atau pengakuan. Dan yang kedua mengenai sustainability, ini juga levelnya regional. Saya memang sangat passionate, personal value saya, nilai pribadi saya itu sejalan dengan nilai perusahaan. Jadi selama 15 tahun di Vale, saya merasa bahwa lewat pekerjaan saya ini, saya bisa mengaktualisasi diri saya, peran saya ini saya bisa merealisasikan nilai-nilai pribadi saya juga. Bagi saya, sustainability itu sangat-sangat penting, terutama bagi sektor pertambangan. Mungkin sedikit saya cerita ya Mbak, bagi saya perusahaan tambang ini kan dalam keseharian kita ini berinteraksi langsung dengan lingkungan hidup. Jadi walaupun kita di pertambangan, kita harus punya kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Jadi nanti saya bisa cerita beberapa konkretnya apa yang PT Vale lakukan untuk memastikan pertambangan kita berkelanjutan. Ya, di PT Vale saya selalu mengingatkan bahwa sustainability itu bukanlah suatu inisiatif atau program. Tetapi sangatlah penting bahwa sustainability itu menjadi bagian dari jati diri kita dan apa yang kita lakukan. Karena kalau nilai-nilai sustainability itu benar-benar sudah mengakar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, maka di dalam setiap tindakan, keputusan yang kita ambil, kita akan selalu mempertimbangkan aspek sustainability. Nah, mungkin di PT Vale konkretnya, saya ambil dari 3 aspek ya, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dari sisi lingkungan, kami mempraktekkan pertambangan berkelanjutan ini dengan pertama kali adalah memastikan perencanaan pertambangan yang terintegrasi. Terintegrasi pada artinya begini, ketika kita merencanakan membuka tambang, pada saat bersamaan kita juga merencanakan penutupan tambang. Seringkali kalau kita lihat penutupan tambang itu justru dilakukan setelah selesai tambang. Nah, kalau menurut kami yang paling baik adalah bersamaan. Jadi ketika kita merencanakan membuka, pada saat yang bersamaan merencanakan menutup. Dengan perencanaan terintegrasi ini, hasilnya akan jauh lebih optimum dan lebih efisien. Kedua, kita itu kalau ada nikel laterite ini kan berbukit-bukit ya. Nah, satu bukit ini bukan kita tambang selesai semua, baru kemudian reklamasi dilakukan. Kami melakukan progressive reclamation. Yang artinya apa? Bukit ini kita pecah menjadi kompartemen-kompartemen kecil. Ketika kita menambang, kami hanya membuka kompartemen yang butuh dibuka saat itu. Jadi tidak semua dibuka, ya. Jadi dibuka saat itu, selesai menambang, kita pindah kompartemen lain, kita melakukan reklamasi langsung. Jadi kalau ada sempat ke Soro aku melihat, sebenarnya aktivitas tambang dan reklamasi itu berjalan bersamaan. Nah, yang sering kali dalam bayangan orang adalah reklamasi dilakukan nanti. Terus kemudian direncanakannya nanti gitu ya. Ujung-ujungnya lama-lama mungkin tidak dilaksanakan dengan optimum. Jadi sangat penting dari awal sudah direncanakan dan pelaksanaannya pun berbarengan dengan mining. Dengan demikian kita bisa meminimalisir bukaan lahan. Nah, ada beberapa isu lingkungan yang harus menjadi catatan dan perhatian di pertambangan khususnya laterite nikel. Pertama saya ambil contoh adalah pengelolaan air limpasan tambang. Air limpasan tambang ini memang adalah tantangan terbesar dari pengelolaan laterite nikel dalam pertambangan. Nah, di PT Vale ini kami sebelum memulai pertambangan harus memapping semua topografi dari tambang kami dan membangun parit-parit. Sehingga semua air yang hasil dari limpasan tambang ini kemudian dapat dialirkan ke dalam sedimen pond, kolam-kolam pengendapan. Dan di Sorako saat ini kita punya lebih dari 120 kolam pengendapan, di mana air semua ditampung, dikelola, kemudian dimanage setelah sesuai dengan baku mutu, baru kemudian dikeluarkan ke badan air. Nah, di Sorako itu kalau visitors atau pengunjung datang, pasti kami bawa ke Danau Matano. Kenapa Danau Matano? Karena Danau Matano ini menceritakan banyak sekali praktek pertambangan berkelanjutan kita. Karena semua air limpasan tambang kita akan berakhir dan berujung di Danau Matano.
Dan Danau Matono ini adalah salah satu danau yang paling jernih di Indonesia dan saya yakin mungkin di regional Asia Pasifik juga. Dan air Matono ini bisa diminum dan juga merupakan sumber air minum bagi masyarakat. Jadi kita merasa bahwa ini tanggung jawab yang sangat luar biasa yang harus kita, karena ini mempengaruhi ya hajat hidup banyak orang. Dan kita bisa membuktikan bahwa tambang kita dan Danau Matono itu sebenarnya sangat dekat bersebelahan, dan 55 tahun keberadaan kami, kualitas air Danau Matono sampai saat ini masih terjaga. Itu satu bukti nyata, dan ini butuh komitmen yang konsistensi dan komitmen yang luar biasa ya untuk bisa menjaga ini. Nah, kedua adalah kalau kita lihat ya isu-isu global di pertambangan itu kan deforestasi. Nah, tadi saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana kita merencanakan pertambangan dan reklamasi. Di situ juga kita bisa meminimalisir bukaan lahan. Kedua juga kami juga melakukan reforestasi di luar konsesi. Jadi kita melihat bahwa peran kita bukan hanya di dalam, tapi juga di luar konsesi. Nah, kalau kita lihat total penanaman pohon sampai saat ini ya, baik di area reklamasi maupun di luar konsesi, kita sudah mencapai 16 juta pohon yang kami tanam. Dan dari luasan area sudah mencapai 300% dari yang kita buka selama 5 dekade. Jadi itu dari sisi deforestasi. Kedua yang saya ingin highlight adalah mengenai keragaman hayati. Di Sulawesi ini, terutama di area kami operasi, ini ada di garis Wallacea, yang mana menunjukkan area di Indonesia yang paling kaya akan keragaman hayati. Jadi sangat penting kita menjaga keragaman hayati ini. Di PT Vale, perencanaan penambangan kami di awal itu termasuk juga mengenai aktivitas prakonservasi, di mana kita menginventarisasi semua keragaman hayati yang ada untuk dengan tujuan ketika kita mereklamasi, kita bisa mengukur tingkat pengembalian dan kemudian melakukan konservasi terhadap endemik lokal dan juga yang dilindungi. Sehingga dengan demikian bisa mendukung program keberagaman hayati kita. Kita juga didukung oleh persemaian ya, di Sorako itu persemaian yang terakhir diresmikan oleh Bapak Presiden sendiri di akhir Maret tahun ini, di mana persemaian ini sudah kita upgrade menjadi Taman Keragaman Hayati, di mana di dalamnya juga ada program-program konservasi kita. Dan kemarin di ulang tahun kami yang 55 tahun di akhir Juli, kita membuka taman ini untuk publik dan umum, dengan harapan kita bisa mengedukasi juga masyarakat sekitar kita pentingnya konservasi keragaman hayati. Mungkin masih banyak lagi saya bisa cerita ya, tapi itu sekilas di sisi lingkungan. Dari sisi sosial saya mungkin akan touch beberapa poin. Isu yang sering digaungkan kan adalah mengenai optimalisasi penggunaan tenaga kerja lokal. Ya, alhamdulillah di PT Vale saat ini bisa dilihat dari statistik kita, 99,9% memang dijalankan oleh Indonesia, putra talenta dan putri terbaik Indonesia. Kita juga 80% kelahiran Sulawesi, dan penduduk Luwu Timur sekitar 87%, yang mana adalah kabupaten di mana kami beroperasi saat ini. Kemudian kita juga kalau dari sisi kelahiran Luwu Timur sudah mencapai 47%. Memang PR saya sekarang adalah bagaimana membangun talenta-talenta lokal ini supaya mereka bisa naik dalam jenjang kepemimpinan di perusahaan dan suatu hari bisa duduk di posisi saya. Mantap. Tadi kan Ibu sempat mengatakan ya 55 tahun berdiri, kemarin sempat ulang tahun dan udah 15 tahun ada di PT Vale. Ada perubahan perkembangan yang signifikan nggak sih sebelum atau before after ya Ibu memimpin? Mungkin saya bahas ya, kalau kita lihat lah, tentunya 55 tahun ada perkembangan yang besar ya. Bisnis operasi kita juga dari 1 lini menjadi 3 lini. PLTA juga yang kami bangun dan operasikan untuk menopang proses peleburan kita, dari 1 juga sudah berkembang menjadi 3. Namun mungkin saya akan highlight bahwa kita mulai tahun lalu memasuki babak baru, di mana kami punya 3 program investasi besar di 3 provinsi. Jadi dari total program investasi ini mencapai 130 triliun rupiah dan di 3 provinsi, dan 3 proyek ini bisa membutuhkan ya sekitar 30.000 tenaga kerja. Harapan kami sebagian besar dari Sulawesi tentunya dan pastinya Indonesia. Harapan kami tentu dengan keberadaan program investasi ini bisa membawa economic growth ya di region, perbaikan taraf hidup dan juga infrastruktur dan multiplier effect yang besar.
Kami berharap bahwa program investasi ini nanti juga bagian dari merealisasikan ya aspirasi pemerintah untuk membuat Indonesia membangun ya EV ekosistem di Indonesia. Oke, itu berarti merupakan satu komitmen dari PT Vale sendiri untuk Indonesia begitu Iya, ya. iya. Untuk progres mungkin beberapa tahun ke depan dari sekarang, apakah Ibu sudah punya suatu planning? Mungkin beberapa tahun ke depan fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan ya kan proyek 3 ini kan memasuki prakonstruksi dan konstruksi. Kami harus memastikan bahwa proyek ini selesai dalam waktu yang sesuai yang kita targetkan dan sesuai dengan perencanaan kita, budget kita. Dan yang paling penting saya harus highlight adalah pelaksanaan dari 3 proyek ini harus mengedepankan pertambangan berkelanjutan dan harus memprioritaskan praktek kita yang selama ini sudah mengedepankan ESG. Kalau bisa malah lebih baik ya. Bagi kami itu tujuan PT Vale adalah pada akhirnya tujuan kami, keberadaan kami adalah memperbaiki kualitas hidup. Yang artinya bagi saya di semua area di mana kami beroperasi kita harus membawa perubahan positif. Kalau tidak, apa poinnya? Oke, tadi kan udah sempat diceritain ya sahabat liputanam.com gitu, kalau memang dari perusahaan Vale sendiri itu 87% semua karyawannya memang putra-putri Indonesia. Tapi kan ini merupakan suatu problem ya Bu ya, memang 99%. iya, dimana apakah ada tenaga asing gitu, bagaimana orang-orang Indonesia, masyarakat kita sendiri gitu, tenaga kerja, perusahaan lingkungan. Nah, pernah nggak sih ada suatu momen gitu ya yang memang entah itu masalah krusial yang dihadapi PT Vale dalam menanggapi hal itu, Bu? Ya, pasti ada ya. Bahkan setelah 55 tahun pun masih ada tantangan-tantangan kita hadapi. Misalnya ya, selalu tantangan kita tuh adalah dari kita masyarakat sekitar ini kan pasti ekspektasi ya dari kelompok-kelompok masyarakat ini kan bervariasi. Nah, tentu tantangan kita adalah bagaimana mengedepankan dialog ya, bahwa dengan begitu banyak ekspektasi, bagaimana kita bisa mencari solusi sehingga bisa dipahami kenapa kita memprioritaskan hal-hal tertentu dibanding yang lain. Kemudian kalau misalnya dicontoh mengenai tenaga kerja lokal ya, di PT Vale kan di Surwako sudah ada track record yang cukup baik, di mana tadi sudah disampaikan 90% Indonesia, 80% kelahiran Sulawesi. Nah, kami belajar dari sejarah yang sudah kami ciptakan di Surwako ini, bagaimana ini bisa kita bawa ke proyek pengembangan tadi yang 3. Nah, ambil contoh kan kita sudah tahu bahwa puncaknya nanti kita akan butuh 30.000 tenaga kerja. Nah, sekarang kita memang baru memulai ya konstruksi aktivitas itu, kan tidak langsung tiba-tiba dibutuhkan 30.000. Ini akan gradually meningkat. Jadi yang sekarang kami lakukan di area-area pengembangan baru ini adalah BLK. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga tokoh masyarakat, kemudian melakukan pelatihan-pelatihan, menyiapkan tenaga kerja ini, sehingga ketika jumlah yang kita butuhkan itu kita sudah memulai rekrutmen yang masif, kita bisa kemudian ada tenaga kerja lokal yang sudah siap. Karena klasik story-nya selalu adalah nggak siap gitu kan. Orang ada tapi tidak siap, maka kita harus siapkan dari awal. Nah, ini bukan pekerjaan mudah dan ini perlu kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah. Jadi kami juga bersyukur di 3 kabupaten di mana kami beroperasi, dukungan dari pemerintah daerah cukup tinggi. Bahkan kita merasa tidak sendiri ya. Jadi dalam program BLK itu pemerintah daerah bahkan secara proaktif ada yang menyediakan lokasi, kemudian gedung, kita membawa alat dan kemudian membawa gurunya ya. Itu contoh dan banyak contoh lain lagi. Nah, saya minggu lalu ini baru balik dari Pomala ya di Sulawesi Tenggara. Kita juga baru meresmikan pembangunan persemaian di Sulawesi Tenggara. Nah, walaupun kami masih konstruksi tambang, belum masuk ke operasi produksi, kita sudah membangun persemaian. Tujuan kami adalah ingin menceritakan bahwa atau menyampaikan pesan bahwa reklamasi itu sebenarnya dengan tambang itu harus berjalan bersamaan, bukan di akhir. Jadi ketika kita konstruksi tambang ya kita juga sama mengkonstruksi persemaian ini. Nah, di sini ada contoh baik ya, karena awalnya lokasi persemaian itu kita pilih di tempat lain. Kemudian setelah diskusi dengan pemerintah daerah, Pemkab kemudian menyampaikan kenapa tidak dibangun di Kebun Raya Kolaka. Ini saya cukup apresiasi ya, karena pemerintah kemudian menawarkan kebun raya, jadi ibu nggak usah beli lagi lahannya. Ya, ini suatu sinergi yang sangat baik. Kemudian program konservasi kita dan nanti semua akan dibangun di kebun raya, di mana itu terbuka untuk publik, masyarakat lokal bisa masuk dan bisa belajar bersama kita. Saya rasa ini satu contoh kolaborasi yang
baik dan sangat penting. Saya rasa dapat dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah. Kalau isu lingkungan ya kita cukup masif ya sekarang. Maka dari itu saya juga merasa bahwa ya dari kami PT Vale ya selalu mengedepankan praktek berkelanjutan. Kita juga merasa bahwa kita juga harus lebih sering mungkin berbicara di kancah yang lebih umum untuk menceritakan apa yang kami lakukan. Bukan berarti kami merasa sempurna, tidak. Tapi kami tahu bahwa dengan kita banyak berdialog dan berdiskusi, pasti akan ada masukan juga, ada saling tukar pikiran dan belajar, sehingga kita sama-sama membangun perindustrian dan pertambangan nikel di tanah air yang lebih baik. Oke, dan melihat respon masyarakat sendiri Bu terkait tadi persemaian yang baru dibuka itu, seperti apa responnya di sana? Sangat positif ya, saya cukup terharu juga. Jadi sangat positif. Kemarin saya sempat juga bertemu dengan tokoh adat, kemudian tentunya pemerintah daerah juga. Ya mereka apresiasi bahwa terutama ya dari pemerintah menyampaikan dalam speech-nya bahwa selama ini kami taunya persemaian itu reklamasi di akhir tambang Bu, ditutup tambang. Tapi Vale datang dengan warna berbeda, bahwa reklamasi harusnya dilakukan berdampingan. Itu suatu artinya pengetahuan baru lah. Nah, kemudian kedua juga apresiasi dari pemerintah itu kapasitas persemaian kita buat 1 juta bibit. Padahal yang kami butuhkan mungkin hanya setengahnya. Nah, setengahnya ini ya silakan penambang-penambang lain yang ada di sekitar area kalau perlu bibit, ambil bibitnya dari persemaian ini. Dengan demikian kan kita juga bantu ya. Kami melihat bahwa peran kami juga tidak hanya di PT Vale, tapi bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah dan juga membangun image yang lebih positif mengenai industri nikel ini. Oke, yang membedakan dengan penambang-penambang lain ya, ini kan tadi reklamasinya tuh beriringan. Itu memang membuat perbedaan yang signifikan dengan dampak apa sih Bu? Kenapa dilakukan beriringan? Pertama tentu meminimalisir deforestasi ya, karena kita kan melakukan reklamasi lebih awal. Jadi dengan harapan ya tentu nanti menutupi lahan dengan lebih cepat, kemudian hasil reklamasi bisa dicapai lebih cepat. Tentu kan mungkin poin kedua yang saya belum bahas tadi adalah mengenai karbon ya, emisi karbon. Saya rasa salah satu prioritas kami di PT Vale juga adalah pertambangan rendah karbon. Dan kalau dilihat ini sudah jadi DNA-nya PT Vale sejak kami berdiri lah ya. Karena PLTA pertama itu dibangun tahun 78. Jadi saya juga baru umur setahun. Itu sudah ada PLTA pertama, kemudian ada PLTA kedua dan ketiga. Nah saat ini alhamdulillah proses peluburan kami di Surako 100% sudah ditopang oleh PLTA. Jadi pabrik Surako ini adalah salah satu pabrik RKF dengan intensitas karbon paling rendah di Indonesia. Namun dengan demikian kami juga komit bahwa di proyek 3 pengembangan tadi 130 triliun semua menggunakan energi rendah karbon. Saya sering mendapat pertanyaan, bukannya lebih mahal ya Bu gitu ya, lebih mahal menggunakan rendah karbon. Tergantung, kalau kita lihat jangka pendek tentu investasi yang digelontorkan besar. Tetapi kalau kita lihat jangka panjang 10-20 tahun ke depan, kita sudah terbukti di Surako. Walaupun investasi 3 PLTA di Surako itu memakan biaya sampai 1 miliar US dollar, tapi kalau kita lihat total cost kita dibanding dengan global player di dunia untuk kategori kita, kita itu masih di kuartal pertama. Jadi termasuk yang rendah biaya produksinya. Jadi saya merasa bahwa sustainability itu tidak bisa dilihat jangka pendek, harus lihat jangka panjang. Dengan melihat dalam time frame yang jangka panjang, saya yakin sustainability ini akan membuat perusahaan juga lebih kompetitif. Oke, dan memang ini merupakan suatu komitmen dari PT Vale sendiri untuk tambang yang ramah lingkungan, begitu ya Bu ya disampaikan ya. Dan memang itu merupakan suatu komitmen dari dulu sampai sekarang dan memang sudah eksekusinya sudah berjalan ya prosesnya tadi yang disampaikan Ibu ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa sustainability bagi kami itu harus menjadi bagian dari jati diri ya. Sehingga apa yang kita lakukan, kita katakan dan kita pikirkan dari sekarang sampai ke depan selalu konsisten mengedepankan aspek ini. Ada juga yang bicara tadi ya, sering kali saya dapat tantangan, ini apakah benar bisa kompetitif gitu ya, bisa survive nggak gitu kan. Industri memang industri yang sangat kompetitif. Tapi kita sudah buktikan Mbak, di tahun 2015 ya, waktu itu saya Direktur Keuangan, harga nikel terpuruk di level yang sangat-sangat rendah. Tapi PT Vale bisa survive ya di masa itu. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa nggak necessarily juga akan berdampak negatif terhadap competitiveness. Justru saya sampaikan kalau investasi itu dibuat untuk jangka panjang akan berdampak positif. Oke. Kemudian kita mundur
beberapa tahun ke belakang ya, 2 tahun lah, waktu zaman COVID. Itu bagaimana Bu menghadapinya? COVID ya, saya rasa nobody is prepared for COVID ya. Saya juga waktu itu awal-awal pasti stres ya, karena kita belum pernah menghadapi. Tapi satu hal yang kita bisa syukuri dan cermati, kalau di perusahaan tambang, terutama di PT Vale ya, karena kita kan sangat mengedepankan keselamatan. Ya. Jadi kalau dilihat tadi masuk dari kantor kita kan, nomor 1 value nilai perusahaan adalah life matters most. Artinya kehidupan adalah yang terpenting. Bagi saya sangat penting ya, perusahaan maupun pemimpin untuk sangat peduli, genuinely peduli mengenai keselamatan dari pekerjanya dan komunitas di mana kami beroperasi. Kalau tidak apa poinnya kalau kita bicara mengenai karir, gaji, promosi, kalau pada akhirnya kita tidak peduli dengan keselamatan dari pekerja kita. Jadi keselamatan itu hal yang sangat-sangat fundamental, dan itu dibangun mengakar ya di PT Vale. Dan kita juga ada yang kita sebut EMT atau Emergency Management Team untuk berespon terhadap kondisi-kondisi yang luar biasa atau mendadak. Jadi COVID ini masuk ke dalam kategori itu. Jadi kita sudah ada sistem EMT, jadi kita bisa activate bagaimana kita menanggapi lah. Saya ingat waktu itu ya, pertama tentu harus ada business continuity plan, langsung dibuat perencanaan-perencanaannya. Kemudian kita juga meminimalisir ya pegawai yang bekerja di satu tempat, satu titik untuk meminimalisir potensi penyebaran kalau ada gitu. Nah di situ kita bisa lihat banyak hal positif. Menurut saya banyak hal yang juga positif perlu di-highlight. COVID ini membawa tantangan luar biasa, tapi tantangan yang tidak bisa diselesaikan oleh perusahaan sendiri. Jadi kita harus bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah, karena ini kan pandemik gitu ya. Karyawan kita selesai bekerja, dia pulang ke rumahnya di bagian dari masyarakat. Dan semua perangkat-perangkat ini kan ada di pemerintah. Saya justru merasa dalam periode COVID 2 tahun itu, membawa kebersamaan yang luar biasa, kami dengan tokoh masyarakat dan pemerintah. Bagaimana kita cari solusi. Nah ini benar-benar mempererat ya hubungan kita dengan pemerintah daerah. Kita waktu itu saya ingat betul diskusi, kan rumah sakit Surwaku saat ini kita gunakan mostly untuk karyawan kita. Memang ada sekitar 20% kapasitas digunakan untuk masyarakat umum. Namun kalau prinsip kita life matters most, ketika ada masyarakat yang dalam kondisi terancam keselamatannya karena COVID, tidak mungkin kita tolak. Jadi harus diterima. Jadi saya ingat waktu itu dalam waktu 2 minggu kita barak eksplorasi kita rubah total menjadi isolation room. Dalam waktu 2 minggu itu ratusan. Jadi kalau diperlukan ya pemerintah bisa pindah ke situ. Kemudian pesawat kita juga yang charter yang biasa untuk angkut karyawan, kita juga ada simulasi kalau diperlukan untuk evakuasi seandainya tidak mampu ditangani di Surwako, termasuk masyarakat bisa kita evakuasi ke tempat-tempat di mana mereka bisa tangani dengan lebih baik. Nah itu beberapa contoh komitmen juga. Saya rasa ini contoh komitmen dari sustainability juga kan. Dan tadi saya selalu mengutamakan kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Karena sustainability pembangunan berkelanjutan tidak bisa tercapai hanya satu elemen. Jadi harus pemerintah, perusahaan, dan masyarakat bersama baru bisa sustainable. Harus bersinergi semuanya begitu Bu ya. Nah, seiring kebijakan pemerintah juga nih yang masuk ke Indonesia industri kendaraan listrik. Di mana kan mengingat pasokan nikel di Indonesia ini sangat besar gitu ya. Terus apakah PT Vale ini ikut andil Bu dalam proses ini? Tentu Mbak, justru saya pikir aspirasi kedepannya adalah bagaimana kita berpartner dengan pemerintah, merealisasikan aspirasi pemerintah ini lewat peran kita di PT Vale. Tadi saya sebut ada 3 proyek investasi kita kan, 130 triliun. Sebagian besar dari proyek ini adalah menghasilkan produk untuk bahan baku baterai nanti untuk menopang industri mobil listrik ini. Kalau dilihat di Pomala misalnya partner kita kan Ford ya, Ford Motor itu kan perusahaan mobil ya. Sudah sekarang Ford Motor di downstream dia sudah masuk ke upstream juga. Kita juga dari upstream turun ke downstream. Jadi hilirisasi bersamaan berpartner berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem ini. Memang perjalanannya panjang, banyak sekali elemen dan pekerjaan yang berat yang harus kita lalui. Namun saya rasa anchor-nya sudah dapat di mana kami berpartner langsung dengan pengusaha mobil listrik bersama untuk membangun di upstream dulu. Nanti pelan-pelan kita turun ke downstream-nya. Perlu dicatat Mbak, saya rasa baik ya dengan baterai ini sekarang mobil listrik kemudian menciptakan banyak sekali demand untuk nikel. Ini sesuatu yang akan membawa warna berbeda untuk industri nikel. Karena mobil listrik ini kan industri ini ada untuk menyelesaikan masalah climate iklim.
kan emisi karbon yang tinggi, panas bumi, maka dari itu kita harus mendekarbonisasi sektor transportasi. Yang udah terasa sekarang panas. Ya. Nah, apalagi sekarang ya sudah merasakan langsung dampak-dampaknya. Saya rasa sudah clear lah itu isu-isu iklim, masalah iklim dunia ini sudah tidak perlu didebatkan lagi. Dan saya merasa bahwa kita semua punya peran ya untuk membantu menyelesaikan masalah iklim. Nah, kami lihat bahwa nikel ini, produk kami ini adalah solusi terhadap masalah iklim dunia, karena nantinya produk ini kan adalah untuk mendekarbonisasi planet kita lewat sektor transportasi. Sehingga proses pertambangan dan pemrosesan dari nikel ini tentu harus rendah karbon. Makanya di PT Vale selalu rendah karbon, rendah karbon, rendah karbon. Karena kalau tidak, kita hanya memindahkan masalah karbon dari downstream ke upstream. Poinnya apa? Kalau nanti kita menghasilkan produk yang mana dipakai untuk mereduce karbon, sedangkan proses produksinya, penambangannya itu malah tinggi karbon. Maka dari itu di PT Vale selalu harus rendah karbon. Di saat ini pabrik Sorako sudah yang karbon intensitasnya paling tinggi. Di 3 proyek baru kami juga, kami sudah berkomitmen harus di kuartal pertama. Jadi di global subproduct producer itu di dunia ya, kita harus masuk di top 1 kuartal yang termasuk terendah. Dengan demikian konsekuensinya kita tidak bisa pakai energi yang tinggi karbonnya. Oke, Bu Febri, data S&P Global Commodity Insight 2023 ini kan menunjukkan di industri tambang isu kesetaraan gender itu masih ada, karena kan mayoritas diisi laki-laki ya. Gimana menurut Ibu? Betul ya. Sampai sekarang kalau saya lihat statistik industri tambang dan di PT Vale sendiri juga kita masih jauh lah dalam hal kesetaraan gender. Namun saya pikir ada proses yang harus kita lalui. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu yang singkat ya. Karena kan saya mungkin cerita secara overall ya, pendekatan di PT Vale. Kami sudah menggaungkan keberagaman inklusi ya, itu sejak 2019. Tapi memang di target awal kita adalah bagaimana meningkatkan proporsi perempuan. Jadi keberagaman inklusi itu bukan hanya bicara partisipasi perempuan, tapi juga ada misalnya people with disability, local talent, dan banyak aspek diversity. Namun target pertama kami memang adalah meningkatkan partisipasi gender ya, perempuan. Nah, alhamdulillah setelah beberapa tahun proses kami berlangsung, dulu itu selalu di kisaran 7-8%. Tahun ini, harapan saya tahun ini kayaknya forecastnya tercapai, kita 2 digit, bisa mencapai 10%. Nah, ini perjalanan yang cukup panjang dan target kami adalah 2026 nanti bisa mencapai 16% total workforce kita. Jadi awalnya 87%, double ya, 16% di tahun 2026 dan juga di proporsi kepemimpinan juga penting. Kepemimpinan kami berharap 2026 itu bisa 20%-nya perempuan. Nah, untuk mencapai ini effortnya memang banyak Mbak, dan itu nggak bisa program lepasan ya, jadi itu mesti perencanaan terintegrasi lagi. Jadi pertama adalah kita harus memastikan bahwa lingkungan kerja kita ini memang welcome terhadap keberagaman inklusi dan juga menghargai perbedaan. Jadi banyak sekali campaign, kita udah ribuan karyawan kita training, termasuk sekarang mau masuk ke kontraktor-kontraktor kita bahwa kita nggak mentolerir namanya harassment atau diskriminasi. Itu penting sekali. Kalau lingkungan kerjanya tidak sehat, tidak mendukung, percuma bergabung ke perusahaan tapi nanti pasti keluar lagi. Jadi pertama adalah no tolerance to harassment and discrimination. Kedua adalah kita juga mapping survei apa sih kendala-kendala yang dihadapi oleh pekerja perempuan. Misalnya hal-hal basic Mbak, 2 tahun pertama itu banyak di hal basic fasilitas. Misalnya toilet perempuan. Kita kalau di kantor gampang ya, pasti ada toilet perempuan. Tapi bayangkan kalau di area eksplorasi, area tambang, itu kan menyebar di area-area yang remote. Apakah benar ada fasilitas yang baik untuk perempuan? Kemudian menyusui. Kan ada challenge-challenge yang dihadapi. Jadi itu semua mesti tidak ada satu solusi one fit for all. Jadi memang harus ada survei, dialog, dan diskusi. Apa kira-kira solusi yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Kemudian kita masuk beyond infrastructure. Kita lihat juga sistem promosi kita dan penilaian. Banyak sekali bias. Jadi training kita sekarang juga banyak menargetkan pada unconscious bias. Edukasi bahwa di kehidupan kita ini banyak sekali unconscious bias. Jadi kita harus mawas akan unconscious bias itu dan kemudian memastikan sistem kita mengurangilah bias-bias itu sehingga kesempatan yang sama diberikan kepada perempuan maupun laki-laki. Nah, itu di dalam internal perusahaan. Di dalam internal perusahaan saya rasa paling penting adalah tone from the top, komitmen dari atas. Kalau komitmen dari atas tidak ada, percuma apapun effortnya.
Di kita Dewan Komisaris, Dewan Direksi sudah komit dengan charter kita, dan kemudian kita juga ada beberapa behavior yang kita anggap kita harus menjadi role model. Jadi di-expect dari semua leaders itu memberi contoh. Nah, di luar perusahaan, ini aktivitas yang berat karena saya ambil contoh 2 tahun yang lalu ya, jumlah kalau kita ada vakansi gitu, jumlah yang apply ya, perempuan itu hanya 11%. Sedikit ya. Jadi mau dimasukkan semua pun itu kan nggak bisa, harus tetap ada proses filter karena kompetensi base kan, bukan berarti bahwa kalau perempuan pasti udah masuk, tidak. Ada testing dan segala macam selection proses yang sama dengan laki-laki. Nah, ketika kita melihat data itu, kita menyadari bahwa industri kita ini masih belum atraktif bagi perempuan, ya kan. Jadi yang PT Vale lakukan adalah kami roadshow ya ke universitas-universitas untuk menceritakan, menunjukkan bahwa tambang ini sebenarnya sudah berubah, tidak seperti dulu ya. Kalau dulu main fisik aja ya, harus kuat gini. Ya, teknologi sudah berkembang, sangat pesat. Dan sekarang kalau dilihat planning-planning itu semua sangat bisa ruang-ruang kita ciptakan untuk perempuan bergabung. Jadi kita menceritakan bahwa industri tambang sudah berevolusi, tidak seperti dulu lagi. Dan juga kita menceritakan apa effort-effort dan yang kita lakukan di PT Vale untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif bagi perempuan. Dan kemudian kendala perempuan untuk berkarir juga kadang-kadang adalah keluarga ya. Nanti kalau dia sudah menikah, punya anak, bagaimana? Nah, dari sisi perusahaan sangat penting juga memberikan fleksibilitas. Karena kita perlu fleksibilitas. Kalau tidak ada fleksibilitas itu, ya ujung-ujungnya akan berhenti bekerja atau tidak dapat dukungan dari keluarga lagi. Biasanya ada yang ambil keputusan untuk pindah gitu Bu, sekalian keluarga di sana? Ada yang begitu tentunya. Nah, makanya setiap ada seperti itu kan kita ada interview untuk menanyakan apa hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki sehingga yang akan stay atau kita retain juga lebih tinggi. Saya rasa saat ini kita juga sudah mulai melihat hasil ya dari yang kita kerjakan beberapa tahun ya. Tadi saya sampaikan sudah meningkat ke 10%. Sekarang partisipasi perempuannya harapan kami bisa segera mencapai 16% ya. Oke. Nah, sebelum di Indonesia kan Ibu nih pernah di Belanda ya dan juga di Australia. Apakah tantangan kesetaraan gender ini terjadi juga Bu di sana? Sama aja sih. Bahkan waktu saya dulu di Belanda, di seluruh tim saya satu lantai itu saya perempuan ketiga. Hanya 3 perempuan. 3 orang. Jadi hanya ada 3 perempuan. Bayangkan ya, begitu minoritasnya ya. Menurut saya sih sama saja. Tapi memang yang cukup membantu di Belanda dan di Australia adalah kesadaran mengenai gender, kesetaraan gender, diversity inclusion itu sudah lebih masif. Jadi dukungan dari society juga udah lebih tinggi karena sudah ada kesadaran dulu, awareness, kemudian comes with understanding, pemahaman. Setelah ada pemahaman datanglah komitmen, dari komitmen datanglah action. Nah, paling tidak dari sisi awareness itu di sana sudah lumayan tinggi ya. Kedua juga mungkin ini hal klasik yang dihadapi oleh banyak perempuan ya, social expectation. Kalau perempuan kan sudah menikah biasanya. Kalau curhatan dari ibu-ibu itu adalah suami berharap kita tinggal di rumah, jaga anak, kemudian kadang-kadang ya banyak sekali lah mertua begitu-begitu ya. Kalau saya rasa kalau kultur budaya Asia masih sangat kental, tapi kalau di Belanda, di Australia itu mereka sudah lebih reseptif ya. Seperti saya ambil contoh, kebetulan mertua saya orang Australia. Sangat suportif, sangat suportif. Bahkan selalu menyampaikan bahwa kamu nggak boleh nyerah, harus terus maju. Saya sampai bingung juga. Kadang-kadang kita capek, kita sudah mau napas sedikit, nggak boleh, harus terus maju. Jadi saya melihat perbedaan yang cukup signifikan. Walaupun menurut saya pemahaman dan konteks sosial di Indonesia sudah mulai berubah ya, mengarah jauh lebih maju lah dibanding dulu. Namun tetap relatif terhadap di negara yang saya pernah tinggal itu ya memang masih gapnya lumayan. Tapi saya lihat ada banyak sekali kesempatan dan harapan. Saya rasa kan Bapak Presiden, pemerintah juga sangat giat sekarang ya meningkatkan partisipasi gender ini. Dan saya rasa ada gayung bersambutnya. Kalau dari pemerintah, perusahaan pasti akan majunya lebih cepat ya. Oke, ini kan bisa dibayangin lah ya sebagai Presiden Direktur ini sibuknya luar biasa pasti. Apalagi Ibu biasanya visit kayak di Sarawak. Biasanya berapa kali ini Bu? Sebulan gitu dalam?
Nggak Atau di seminggu? tentu, nggak tentu. Kadang-kadang tergantung kebutuhan ya. Kayak minggu lalu saya 3 kali Oh, oke. dan 3 provinsi, Sulteng, Oh. Sultra, Sulsel didatangin. Tapi kadang-kadang ya cuma sekali satu visit 1 bulan. Jadi memang schedule-nya tidak menentu. Makanya bagi saya fleksibilitas penting sekali dan alhamdulillah di Vale diberi ruang untuk itu. Tapi bagaimana cara membagi waktunya untuk keluarga, Ya. begitu ya, dan juga pekerjaan, mungkin hobi juga, Bu. Ibu kan yang sangat mencintai alam sekali. Ya, saya rasa yang paling penting ya di pengalaman saya paling penting dukungan keluarga. Dukungan suami saya luar biasa, luar biasa. Bahkan ketika saya merasa tidak confidence, tidak percaya diri, suami saya yang selalu mengingatkan, no, you actually can do it. Kamu bisa, dan kamu bisa. Kemudian ya dulu suami saya juga bekerja dan beliau akhirnya memutuskan ketika saya sudah jadi CEO, beliau paham bahwa schedule saya akan makin tidak menentu dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Ya udah supaya saya bisa tenang bekerja, suami saya stay home untuk menjaga anak, membesarkan anak. Ya tentu ada ekspektasi lah ya, ada komitmen tertentu yang kita sudah sepakati yang saya harus ada. Itu saya harus pegang teguh. Kalau tidak kan trust-nya hilang ya. Kerjasama ya yang pasti. Ya. Dan saya bersyukur ya, saya sendiri juga belajar banyak dari suami saya yang mengajarkan. Waktu itu kan anak pertama lahir, saya juga bingung ya. Seperti perempuan kan kita baru punya anak, kita nggak tahu banyak hal. Aduh. Iya, ini udah bentar lagi nih. Tapi suami saya selalu mengingatkan bahwa keluarga itu kan satu unit ya. Ya. Saya dan dia, suami dan istri, satu unit gitu. Anak-anak bersama, tanggung jawab bersama. Ya, sekarang dia melihat karir saya lebih maju dari dia, ya silakan dia akan dukung karir saya. Daripada mengorbankan karir saya, kita sama-sama susah nanti kan. Jadi bagaimana dia dukung saya lebih maju di pekerjaan, dan dia juga berperan lebih aktif di keluarga. Namun kalau saya misalnya bablas ya, misalnya ya beliau selalu mengingatkan, ini udah saatnya nih, momen ini nggak boleh, harus untuk keluarga. Ya adalah hal-hal di situ. Jadi saya rasa sangat-sangat penting dukungan dari keluarga. Ya support dari keluarga itu sangat kunci untuk bisa maju ya. Oke. Boleh tahu nggak sih Bu, dan boleh dibagi nggak sih, ada satu motivasi yang dipegang Ibu nggak sih selama ini menjadi sosok Ibu Febri gitu, menghadapi tantangan-tantangan kehidupan mungkin yang naik turun gitu. Mungkin tantangan, karena saya juga ingin menggunakan kesempatan ini ya untuk mengajak lebih banyak perempuan untuk mau bergabung ke industri tambang. Industri tambang sudah berubah saat ini, lebih welcome, dan apalagi di PT Vale saya bisa jamin ya komitmen kita untuk menarik lebih banyak talenta perempuan. Nah, tantangan yang dihadapi selama saya berkarir dan mungkin beberapa hal yang bisa saya sharing adalah sangat penting kita untuk selalu mencari ilmu. Jadi di awal karir saya itu saya selalu ingin belajar terus, mencoba sesuatu yang baru. Nah, ketika kita mencoba sesuatu yang baru, kita pasti keluar dari zona nyaman. Pasti ada rasa khawatir dan segala macam. Harus terbiasa dengan rasa tidak nyaman itu. Karena ada satu pepatah mengatakan, if you feel uncomfortable, you are growing. Jadi kita berkembang. Kalau kita selalu nyaman terus di lingkup kita, kita tidak akan berkembang. Nah, untuk bisa keluar dari zona nyaman, perlu keberanian, yang namanya courage. Jadi saya ingin mengencourage ya semua untuk berani untuk mencoba tantangan baru. Adakah kemungkinan gagal? Pasti. Dan saya juga sering gagal dalam kehidupan. Tapi yang penting adalah dalam setiap kegagalan itu kita bisa belajar dan menjadi lebih kuat lagi. Dan kemudian kalau kita berpikir demikian, maka kita akan memacu diri kita untuk lebih maju terus. Kedua adalah sangat penting punya positive thinking dan bersyukur. Kita sekarang bisa di posisi kita apapun ya, itu masih banyak yang di bawah kita. Jadi kalau kita lihat ke atas banyak yang kita komplain, kalau kita lihat yang ke bawah banyak yang kita syukuri. Dan saya merasa penting sekali untuk selalu mempraktekkan ya rasa bersyukur, karena itu memberikan energi positif. Misalnya ada banyak perempuan mengeluhkan, oh banyak laki-laki yang tidak mendukung perempuan untuk ini. Coba lihat di other side, banyak sekali laki-laki yang juga ingin melihat wanita maju. Dalam perjalanan karir saya, semua mentor saya laki-laki. Jadi I can be who I am today karena didukung oleh laki-laki. Jadi saya rasa lihat positive side dari semua ya. Tadi kan COVID, kita lihat COVID sebagai tantangan, tapi kesempatan luar biasa untuk merajut menjalin hubungan dengan pemerintah dan masyarakat. Jadi selalu positive thinking dan melihat ke arah yang lebih positif. Dan terakhir mungkin adalah saya selalu percaya bahwa nasib ada di tangan sendiri. Jadi kalau ada sesuatu tidak sesuai harapan, saya tidak akan menyalahkan situasi atau orang lain.
Tapi saya selalu berkaca apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kesempatan berhasil saya. Karena dengan demikian kita selalu memperbaiki diri, mengkoreksi diri, maka kita akan lebih proaktif ya, punya ownership terhadap kehidupan kita dan karir kita. Tentu ada Tuhan di atas kita. Namun dari sisi kehidupan kita, saya rasa penting untuk selalu melihat apa yang saya bisa lakukan. Karena kalau saya lihat di diskusi banyak curhat lah ya, selalu yang disalahkan, oh perusahaan nggak begini, oh kolega saya begini, bos saya begini. Saya selalu tanya balik, menurut Anda apa yang Anda bisa lakukan berbeda sehingga hasilnya bisa berbeda. Sehingga next time kalau ada lagi kendala seperti itu, kita proaktif melakukan perubahan, bukan menunggu orang lain untuk melakukan perubahan. Mungkin itu sekilas ya Mbak. Oke, berarti perubahan yang bisa dilakukan dari diri kita sendiri. Diri kita dulu sendiri, ya, kita ya. mulai gitu ya, wah luar biasa. Ibu Febri terima kasih banyak sharingnya, banyak hal yang bisa kita ambil ya, kita pelajari bersama gitu ya. Sahabat Liputanam.com, apalagi melihat sosok Ibu Febri ini udah melalang buana bertahun-tahun gitu ya, menjadi seorang pemimpin bahkan sampai di titik ini tentunya nggak mudah ya Bu ya. Dan yang paling penting adalah support dari keluarga, dari suami itu penting, bagaimana akhirnya bisa berkembang sampai sejauh ini. Luar biasa. Kalau gitu terima kasih banyak Bu ya atas kesempatannya. Terima kasih. Ya, thank you. Luar biasa banget ya sahabat Liputanam.com, kita berkesempatan ngobrol barengan Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Ibu Febriani Edy. Ya udah, kalau gitu saya Sheila Oktarina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa lagi di episode Bincang Liputanam selanjutnya. Bye bye.